guys, welcome to Bundakian Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di Bundakian Channel. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Sekarang kita mau jalan-jalan lagi ke daerah Cisarua Bogor. Jadi kita mau ke Cigua. Cigua itu singkatan ya guys, kepanjangannya Cisarua Green World Adventure. Jadi ini lokasinya nggak jauh dari Tol Gadok. Kalau kalian dari Jakarta, kalian keluar tol, lalu di sebelah kanan itu kan ada masjid besar ya yang arah mau ke puncak. Di sampingnya ada restoran Alam Sunda. Nah, kalian tinggal belok kanan aja. Nah, ini jalanannya seperti ini ya guys. Kalau dari Resto Alam Sunda itu kurang lebih sekitar 15 menit ya guys. Dan ini akses jalanannya sudah bagus, sudah beraspal, cukup untuk 2 mobil, jadi kalian tidak perlu khawatir. Dan untuk tanjakannya juga masih aman ya untuk semua jenis kendaraan. Jadi nggak ada nih belokan yang berliku atau tanjakan yang curam. Untuk alamat lengkapnya sudah kita cantumin di dalam video dan juga di kolom deskripsi. Kalau kalian bingung bisa menggunakan aplikasi Google Maps sebagai petunjuk arah. Di sana titiknya sudah akurat ya guys. Jadi kalau kita lihat di Maps Cigua itu ada 2 titik ya guys. Ada pintu pertama dan pintu kedua. Biar kalian nggak bingung nih, bisa tonton video kita sampai habis ya. Jadi pertama kali kita datang ini kita langsung masuk ke pintu pertamanya Cigua. Kemudian kita ditanya sama security tujuannya apa, apakah mau menginap atau mau ke kolam renang atau mau rekreasi. Karena di sini kita memang tujuannya mau rekreasi dulu baru berenang. Akhirnya kita diarahkan sama security untuk menuju ke pintu kedua. Jadi dari pintu 1 ke pintu kedua itu jaraknya tidak terlalu jauh ya, sekitar 5 menit aja sih. Nah, di sini juga sudah ada petunjuk besar menuju ke Cigua pintu kedua. Jadi kalau kalian mau rekreasi dulu kayak kita nih baru berenang, kalian masuknya dari pintu kedua ya guys. Kenapa kita pilih rekreasi dulu? Karena kalau kita langsung berenang ini kemungkinan anak-anak tuh bisa udah capek duluan dan kita nggak sempat untuk rekreasi atau explore semua wisata yang ada di dalam Cigua. Jadi kita maunya nih kita explore dulu, baru kita nanti terakhir berenang. Untuk HTM di sini 30.000, ini sudah termasuk dengan tiket berenang dan juga tempat wisata. Namun ada beberapa wahana yang berbayar. Nanti kita akan kasih lihat wahana yang berbayar itu apa aja. Dan untuk anak yang usianya masih di bawah 2 tahun masih gratis ya guys. Dan untuk tarif mobilnya di sini Rp5.000, kalau motor hanya Rp2.000 aja nih guys. Nah, ini lokasi parkir mobilnya seperti ini ya. Ini kita tiba di lokasi weekend sekitar jam 9 pagi guys. Nah, begitu pintu masuk di sini kalian akan ketemu dengan halte Sky Garden. Jadi di sini tersedia bis berkeliling ya atau bis warawiri. Ini gratis ya untuk pengunjung. Jadi kalau kalian gak mau capek jalan, kalian bisa menggunakan bis tersebut. Jadi kalian bisa tanya ya sama driver bisnya, misalkan kalian mau ke bagian kolam renang nih atau ke penginapan atau ke goanya. Jadi kalian nanti bisa langsung dianterin nih sama driver bisnya. Di sini karena kondisinya masih pagi dan kita juga baru datang ya guys, belum capek. Jadi di sini kita jalan kaki, kita mau foto-foto dulu di Gapura Jepang ini namanya. Dari Gapura Jepang kita lanjut lagi masih jalan kaki ke Istana Kelinci. Nah, ini Istana Kelincinya menyatu dengan kolam ikan. Kalau ke Istana Kelinci ini kalian bayar lagi ya guys, harganya 10.000 per orang. Nanti kalian akan mendapatkan 1 keranjang wortel, jadi kalian bisa memberi makan kelinci. Tapi ini kalau kita lihat dari luar kayaknya kelincinya kurang banyak ya guys. Nggak tahu mereka pada ngumpet atau gimana ya, karena kita juga ngelihatnya cuma dari luar aja sih. Kemudian di dekat kandang kelinci ini ada kuda ya. Jadi kalau anak-anak mau berkeliling menggunakan kuda bisa dengan tarifnya 20.000 per anak. Lalu di sini juga ada playground, ini bentuknya outdoor ya, harganya 15.000 per anak. Kalau yang ini namanya kursi sultan disebutnya di sini, harganya 15.000 per orangnya. Nah, ini tempatnya dekat dengan restoran khas Sunda. Jadi di dalam Cigua ini ada beberapa resto ya. Salah satunya ini yang Riung Sawah ini makanan khas Sunda. Tadi kita mau makan di sini, cuman setelah lihat menunya nih agak kurang cocok ya di lidah anak-anak. Dan dikasih tahu kalau di dekat kolam renang
ada tempat makan lagi. Akhirnya kita mutusin buat makan di dekat kolam renang aja. Nah ini Kurtis Sultannya nih menyeberangi persawahan, cuman ini sawahnya lagi kurang bagus tuh guys. Lanjut lagi ya guys, sekarang kita mau ke tempat go-kart dan juga flying fox. Nah di sini karena kita udah capek jalan, akhirnya kita naik bis warawiri aja nih guys, karena tempatnya juga lumayan cukup jauh. Untuk go-kart di sini harganya 35.000 untuk satu orang. Durasi bermainnya itu selama 4 kali putaran ya guys. Lalu nggak jauh dari tempat go-kart ini ada permainan bebek air dan juga perahu air. Ini harganya 20.000 untuk satu bebeknya, bisa untuk 2 orang dewasa dan 1 anak-anak. Durasi bermainnya kurang lebih sekitar 20 menit ya guys. Lalu di sini ada flying fox, untuk harganya Rp20.000 untuk satu orangnya. Di sini kalian menyeberangi danau. Ini di pinggir danau juga kita bisa lihat ya, banyak yang camping. Ini bisa bawa tenda sendiri. Untuk harganya kalian bisa lihat di Instagramnya Cigua. Nah sekarang nih kita sedang berjalan menuju ke tempat yang paling favorit yang berada di Cigua. Ini kolam renangnya. Dan konon katanya sih kalau kolam renang di Cigua ini jadi kolam renang terbesar yang ada di daerah Puncak Bogor. Tapi emang bener sih guys, ini kolam renangnya tuh luas banget. Dan untuk berenang di sini kalian tidak bayar lagi ya, karena ini sudah termasuk dengan HTM 30.000 yang di depan tadi, yang pas pintu masuk utama. Dan untuk gedung putih yang ada di seberang kolam renang itu merupakan restoran ya guys. Jadi di sana tuh ada kurang lebih 3 resto deh kalau kalian mau makan. Jadi kalian bisa milih nih mau di restoran yang mana. Nah ini aku ambil dari atas restorannya ya. Ini kolam renangnya kelihatan besar banget ya. Untuk air kolam renangnya di sini juga segar banget ya guys, karena ini langsung dari mata air pegunungan. Jadi nggak menggunakan kaporit. Kalau kalian berenang kena mata tuh aman ya, nggak perih sama sekali. Nah ini juga airnya tuh segar banget. Kita berenang sekitar jam 1 siang, tapi di sini udaranya tuh nggak panas. Tapi air kolam renangnya juga nggak dingin, jadi aman ya buat anak-anak berenang. Cuman satu sih yang kurang dari kolam renangnya, yaitu tempat menunggunya ya guys. Di sini tuh jarang banget tempat duduk untuk menunggu. Malah di sini yang aku lihat tuh banyaknya tuh orang pada bawa tikar sendiri. Lalu di dekat kolam renang nih ada bangunan yang unik dan estetik. Ini di dalamnya tuh ada hotel, namanya tuh Cafe Hotel dan Santorini Hotel. Tapi mohon maaf ya guys, karena keterbatasan waktu dan kita juga nggak nginep, jadi kita nggak nge-review nih untuk bagian hotelnya. Tapi kalau kalian penasaran dengan hotelnya, kalian bisa kepoin di Instagramnya Cigua ya. Nah di sini kita hanya melihat untuk bagian kids jungle ride-nya. Jadi di sini ada tempat mainan anak-anak, kemudian ada kantinnya juga. Ini cocok banget nih kalau kalian habis berenang bisa makan di sini. Untuk harga makanan dan minumannya di sini masih aman lah ya di kantong. Ini masih murah-murah meskipun tempat wisata. Bangunan ini juga nyambung ya guys ke bagian Goa Cigua. Nanti kita akan lihat untuk bagian dalam goanya. Dan untuk masuk ke dalam goanya itu tidak perlu berbayar lagi ya guys. Sekarang kita mau masuk ke Goa Cigua. Ini goanya berada di dekat kolam renang ya guys. Dan ini bukan tipe goa yang horor atau menyeramkan ya guys. Tapi ini goa buatan yang emang dibikin seunik mungkin ya. Di sini bisa kalian lihat banyak lampu warna-warni dan kalian juga nggak perlu takut kesasar ya, karena di sini tuh banyak pintu keluarnya. Untuk anak-anak ini harus tetap diawasin ya guys, karena di dalam goanya ini ada air mancur buatan dan di beberapa titik tuh ada lokasi yang banyak genangan airnya. Jadi takutnya tuh anak-anak kepleset aja nih kalau lari-larian.
Dan sekarang kita sedang berada di bangunan gedung yang putih, berada di dekat kolam renang. Ini merupakan resto dan juga coffee shop, terdiri dari 2 lantai. Nah, kalau kalian masuk dari pintu pertama Cikua, jadi kalian masuknya dari sini ya guys. Ini langsung nembusnya ke resto dan kolam renang. Kalau tadi kan kita dari pintu Cikua yang kedua tuh, kita bisa muter-muter sambil explore wahananya. Tapi kalau kalian mau langsung berenang dan ke resto, kalian bisa masuk dari pintu Cikua yang pertama. Oke deh guys, sekian dulu ya review kita dari Cikua Cisarua Puncak Bogor. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum.